kemudian pertanyaannya, ada apa dengan akhlak manusia? Kenapa Allah harus mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menyempurnakan akhlak? Jawabnya sederhana saja, berarti ada yang kurang pas. Akhlak-akhlak manusia itu ada yang kurang pas, sehingga Allah harus menurunkan Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian akhlak yang mana yang harus diperbaiki? Semua akhlak harus diperbaiki. Yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita ini sering kurang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Coba kita pikirkan. Ketika kita ingin bertemu terhadap pejabat, terhadap Pak Lurah saja, terhadap Pak Camat saja, apalagi kepada Bupati, maka betapa kita mempersiapkan diri, menyiapkan baju yang pantas, menyiapkan penampilan segala macam, semuanya supaya terlihat pantas. Tapi pada saat kita menghadap Allah, kita mau menyembah Allah, kita tidak peduli dengan penampilan kita. Terkadang kita hanya menggunakan kaos oblong, bahkan terkadang kita hanya menggunakan pakaian yang asal-asalan. Padahal kita mau menghadap Allah, kita mau mengadu kepada Allah, kita mau meminta begitu banyak hal, tapi kita tidak memperhatikan akhlak kita, kita tidak memperhatikan adab kita kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya adab atau akhlak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua berharap mendapatkan barokah. Kita semua berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terkadang kita sendiri tidak begitu memperdulikan akhlak, adab, sopan santun kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali contohnya, dan di antaranya nih yang paling sederhana, ketika kita menyebut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Sayyidina. Sayyidina itu istilah yang mudah, itu ya Tuhan lah, junjungan kita, Tuhan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kita idolakan, orang yang kita hormati, orang yang kita puja-puja. Sayyidina Muhammad, itu saja banyak sekali yang tidak terima dengan itu. Itu saja banyak sekali yang memprotes tentang itu, yang menganggapnya kita berlebihan. Nah, kemudian berikutnya akhlak terhadap orang tua kita. Jangan dikira orang tua kita ini tidak butuh akhlak, butuh. Orang tua kita itu tidak pernah berharap kita memberikan sesuatu, memberikan uang, memberikan makanan, memberikan pakaian. Tidak. Tapi orang tua kita hanya membutuhkan penghormatan kita. Orang tua hanya akan melihat sikap kita. Karena satu kebanggaan yang luar biasa bagi orang tua ketika melihat anak-anaknya hormat, ta'zim pada orang tua, sopan santun terhadap orang tua, bahasanya lembut terhadap orang tua. Maka itu adalah satu kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Nah, berikutnya adalah akhlak terhadap guru-guru kita. Ketika kita belajar, ketika kita mengaji, kita selalu berharap untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Tapi terkadang kita tidak memperhatikan akhlak kita terhadap guru. Kita mengharapkan ilmu yang diberikan oleh guru itu
menjadi manfaat, menjadi barokah. Tetapi di luar, di belakang mereka, kita menghujat mereka, kita mencaci maki mereka, kita membicarakan keburukan-keburukan mereka. Sementara kita mengharapkan ilmunya barokah, kita mengharapkan ilmunya manfaat. Nah, ini kan menjadi lucu. Boro-boro kita memberikan sesuatu penghargaan terhadap mereka, guru-guru kita, orang yang telah memberikan pendidikan, orang yang telah merawat ruhaniah kita, orang yang telah membimbing jiwa kita terhadap jalan yang benar, jalan yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit pun kita tidak pernah memikirkan mereka. Justru yang ada, kita selalu menuntut mereka. Kita selalu menuntut kesempurnaan dari mereka tanpa kita memperhatikan hak-hak mereka sebagai guru kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan Allah, kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Demikian